Hari ini kita akan masuk dalam tema tentang kasih sebagai fundamental karakter yang keempat. Saya harap kita bisa bertumbuh bersama-sama ya, dari karakter satu ke karakter yang lain. Seperti yang kita sudah bahas bahwa karakter itu berkesinambungan. Ya, kalau kita kemarin belajar bahwa ketaatan yang tertinggi adalah ketika kita mentaati hukum yang terutama dan hukum yang utama. Hukum yang terutama adalah kasihilah apa? Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang utama adalah kasihilah sesamamu manusia. Mari kita melihat halaman yang ke-21. Ya. Kita akan sama-sama belajar tentang fundamental karakter yang keempat, ya, kasih. Nah, misalnya membagi dalam beberapa hal. Yang pertama adalah kasih adalah tanda keserupaan Anda dengan Kristus. Coba perhatikan, ya. Kasih adalah tanda keserupaan dengan Kristus. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-1 berkata demikian, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kasih. Seorang yang penurut, seorang yang taat kepada Allah, bagaimana kita mentaati Allah, bagaimana kita menurut Allah, jadilah anak-anak yang kekasih. Jadilah anak-anak yang penuh dengan kasih, jadilah anak-anak yang mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Tetapi kata penurut itu kalau Anda lihat dalam Alkitab versi King James, ya, dikatakan begini, be ye therefore imitators of God as beloved children. Ya, jadilah imitator Allah, jadilah orang-orang yang serupa dengan Allah, jadilah orang-orang yang mirip dengan Allah, jadilah orang-orang yang menjadi perwakilan Allah sebagai anak-anak yang penuh dengan kasih. Jadi kalau Anda ingin menjadi serupa dengan Kristus, tidak ada hal yang lain kecuali Anda hidup dalam kasih. Karena ketika kita hidup dalam kasih, kita sedang menghidupi imitasi kita, imitatorsnya kita. Artinya kesamaan kita dengan Bapa. Oke, sebagai seorang Kristiani Anda harus hidup di dalam kasih, sebagai seorang Kristiani Anda harus hidup mengasihi. Ngerti ya? Oke. Kenapa? Karena kasih adalah tanda bahwa Anda serupa dengan Yesus. Nah, bagaimana kita serupa dengan Yesus? Yesus memberikan contoh demikian. Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua dikatakan begini, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu. Dan yang kedua, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya, jadi hiduplah di dalam kasih. Ya, hiduplah saling mengasihi. Dan bukan hanya punya kerinduan mengasihi, tetapi berkorbanlah. Sama seperti Kristus berkorban bagi kita. Come on, semasa remaja kita, semasa kita masih muda, belajar untuk hidup penuh dengan kasih. Dan belajar untuk berkorban. Ya, kalau Anda melihat kisah yang terindah adalah kisah ketika seorang saling mengasihi dan saling berkorban, betul tidak? Anda nonton film-film, semua film, ya, mulai dari Green Lantern, Superman, itu kan kisah-kisah tentang orang yang berkorban bagi orang lain, betul tidak? Karena apa? Ketika seseorang mengorbankan dirinya bagi orang lain, itu menjadi kisah yang indah, itu menjadi cerita yang indah. Oke? Nah, kasih itu adalah pengorbanan. Di Yohanes 15 ayat 12 sampai 13 berkata begini, sebab tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kristus telah memberikan kasih yang paling besar dalam hidup kita, yaitu mati bagi kita. Mati bahkan bukan pada sahabatnya, tetapi pada orang-orang yang berdosa, dan dia mati bagi kita. Sudah sepantasnya dan sewajarnya kita sebagai seorang Kristiani berani untuk melakukan hal yang sama. Seorang menteri, salah satu menteri di Pakistan, ya, dia menolak sebuah aturan atau syariah sebuah agama di negaranya. Dan ketika diwawancarai, Bapak kalau begini nanti bisa punya potensi untuk dibunuh. Nah, menteri itu kemudian berkata, saya adalah pengikut Kristus. Ya, saya rela memberikan nyawa saya kepada orang banyak demi kepentingan orang banyak. Oke, sudah sepantasnya sebagai seorang Kristiani harus berani, ya, mengorbankan, kalau bisa mengorbankan nyawa. Kenapa? Karena barang siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang mengorbankan nyawanya, barang siapa yang berani memberikan nyawanya, dia justru akan mendapatkannya nyawanya. Anda bisa mengerti? Seorang Kristiani harus punya mentalitas yang demikian.
tidak takut mati, juga tidak takut hidup. Ya, tidak takut menderita, juga tidak takut bahagia, ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kasih adalah tanda keserupaan dengan Kristus, ya. Yang kedua, Anda harus tahu bahwa cinta atau kasih Kristiani atau cinta Kristiani itu berbeda dengan cinta duniawi. Kita masuk di era yang penuh dengan informasi, penuh dengan entertainment, ya. Banyak film-film yang memborbardir kita, mulai dari telenovela sampai film-film, ya, mulai dari film barat, mulai film Korea dan sebagainya. Kita dibombardir dengan filosofi karena sebuah film dibangun dengan filosofi sutradaranya, betul tidak? Ya, seorang yang menulis novel Narnia, kenapa dia menulis novel Narnia begitu indah dan penuh dengan Kristiani? Karena yang penulisnya adalah seorang Kristiani, betul tidak? Tapi kalau penulisnya adalah seorang yang menganut paham misalnya ateis, maka film-filmnya juga ateis, betul tidak? Ya, jadi dari film Anda bisa melihat sebuah filosofi, dan film juga menjadi mesin atau alat pengindoktrinasi. Ya. Nah, coba Anda lihat cinta duniawi itu seperti yang Efesus pasal 5 ayat yang ketiga. Kita belajar tentang Efesus 5 hari ini. Efesus 5 ayat 3 berkata begini, percabulan dan rupa-rupa kecemaran dan keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang yang kudus. Hal-hal yang ini tidak boleh berlangsung dalam kehidupan kita, di tengah-tengah sebagai orang percaya, di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan ada percabulan, jangan ada kecemaran, jangan juga ada keserakahan. Cinta-cinta duniawi ini bersifat nafsu. Ya, percabulan itu kan nafsu, betul enggak? Lalu merusak. Kecemaran itu merusak. Tidak ada kecemaran yang baik. Betul enggak? Yang namanya sungai tercemar itu berarti sungai yang sudah rusak, betul tidak? Laut tercemar itu sudah rusak. Kecemaran itu merusak. Lalu kemudian pemuasan diri. Karena yang namanya orang serakah itu mementingkan dirinya sendiri. Orang serakah itu mementingkan keinginannya sendiri dan hanya ingin memenuhi kebutuhannya sendiri dengan tidak mempedulikan kebutuhan orang lain. Sedangkan cinta Kristiani adalah sebaliknya dari cinta duniawi. Kalau cinta Kristiani bersifat berkorban, bukan nafsu. Bukan, kalau nafsu itu begini, mengorbankan orang lain demi keinginan atau kebutuhan diri sendiri, betul tidak? Mencuri, merampok, memperkosa, betul tidak? Mengorbankan orang lain demi kebutuhan diri sendiri. Oke? Dan kemudian ciri yang kedua dari cinta Kristiani adalah membangun. Oke? Kasih itu membangun. Nasihat itu membangun. Ya, pengampunan itu mengubahkan dan membangun bahkan. Oke? Bukan sebaliknya. Lalu kemudian kita puas melakukannya. Kalau cinta duniawi adalah yang penting aku suka, yang penting aku puas, gak peduli dengan aturan dan norma yang ada, dan peduli dengan firman Tuhan, tetapi di dalam Kristiani kita puas melakukannya. Karena Alkitab berkata barang siapa yang bermurah hati, dia berbuat baik kepada dirinya sendiri. Anda bisa melihat bagaimana Daud selalu bermazmur, ya, dia selalu berkata bahwa selain kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, selain kau yang tidak ada yang kuingini di surga, selain engkau. Artinya apa? Allah adalah pemuasan yang tertinggi bagi jiwa seorang Kristiani. Allah adalah sumber kepuasan yang tertinggi yang bisa kita miliki. Oke. Nah, kita ini sedang berperang dengan sistem dunia ini. Ya, kita ini sedang berperang antara cinta versus duniawi dengan cinta yang kita miliki. Ingat, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih dan kita harus hidup dalam kasih, dan kita berperang dengan versi kasih dunia. Oke. Nah, lalu kemudian yang ketiga, kasih kita adalah teladan bagi masyarakat. Anda pernah nonton film drama dan sebagainya? Ya, misalnya Romeo dan Juliet jatuh cinta, lalu kemudian mereka di tengah malam di bawah pohon, lalu di bawah bulan purnama mereka saling bermesraan, lalu kemudian adegan mereka semakin mendekat, ya, wajah mereka semakin mendekat, dan Anda tahu apa yang terjadi? Masa jangan pura-pura enggak tahu, ya kan? Lalu kemudian mereka mulai saling berpelukan, ya, berciuman sebagainya, lalu kemudian mulai membuka bagian-bagian baju tertentu dan sebagainya, lalu tiba-tiba gelap, selep, gitu ya. Anda tahu arahnya kemana? Seks, betul tidak? Padahal mereka belum menikah, mereka baru kenal, mereka belum disetujui orang tua, ngerti ya? Jadi Anda bisa melihat itulah cinta yang ditawarkan duniawi. Kalau segala sesuatu yang namanya cinta harus ujung-ujungnya seks, ya kan? Dan ini dibangun oleh filosofi orang-orang yang tinggal di Eropa atau di Amerika. Nah, Anda bisa melihat ini ditonton oleh anak-anak, ditonton oleh orang remaja, ditonton oleh orang dewasa. Jadi mereka berpikir yang namanya cinta selalu ujung-ujungnya ke sana, betul tidak? Oke.
Cinta itu ujungnya ke sana. Nah, coba perhatikan baik-baik. Masyarakat kita hari ini mengalami distorsi akan makna cinta. Ya, mereka rindu melihat cinta yang sejati. Oke? Mereka rindu melihat cinta sejati. Yang menjadi pertanyaan adalah di mana mereka bisa melihat cinta yang sejati? Di mana mereka bisa melihat teladan kasih yang sejati dari diri kita? Nah, coba kita buka Alkitab kita, Yohanes 13. Yuk kita lihat. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Oke, perhatikan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oke, tunjukkan kasih satu sama lain, orang akan bisa melihat Yesus dalam hidupmu. Tunjukkan pengampunan satu sama lain, orang akan bisa melihat Kristus ada di tengah-tengah kamu. Oke, tunjukkan bahwa kamu peduli satu sama lain, orang akan melihat Kristus ada di tengah-tengah kamu. Saya pernah membawa beberapa bingkisan kepada tetangga, ya, seorang Kristiani juga. Ya, kami jarang ketemu, tapi karena saya mendengar dia sakit, saya bawa bingkisan. Istrinya yang sakit, lalu suaminya bilang begini, wah, gini ya, kalau kita sama anak-anak Tuhan enak ya. Bisa saling memahami, bisa saling menolong, bisa saling menopang, saling mendoakan. Jadi Anda bisa melihat ketika kita berbuat baik, kita membuat orang tersebut bersyukur kepada siapa? Pada Tuhan. Oke? Kalau kita berbuat baik kepada sesama Kristiani, itu membuat mereka sadar kepada Tuhan, apalagi kepada orang yang non-Kristiani. Itu membuat mereka sadar, Tuhanmu siapa? Mereka bertanya-tanya, mengapa engkau melakukan ini? Ya kan? Jadi tunjukkan kasih satu sama lain. Tunjukkan kasih juga kepada orang lain. Kasih kita adalah tanda masyarakat, dan yang keempat, kasih adalah tanda keselamatan kita. 1 Yohanes 3:14 berkata begini, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Orang-orang yang sudah lahir baru adalah orang-orang yang bukan lagi hidup berdasarkan aku. Seperti yang Paulus katakan, di dalamku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Sifat Kristus, semangat Kristus, kerinduan Kristus, ya, saling mengasihi, saling mencintai, saling menasehati, saling membangun, itulah yang Kristus rindukan. Itulah yang Kristus inginkan, dan juga menjadi bagian dan kerinduan setiap kita masing-masing. Oke, semoga sesi renungan kita, sesi pembelajaran kita hari ini memberkati kalian semua. Tuhan Yesus memberkati.